Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari yang ke-8 ya. Kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah walaupun hujan ngarincik dari sore tadi, mungkin menurunkan semangat juang untuk tarawih gitu. Lebih siap untuk disimbut gitu kan. Daripada tarawih ke masjid ketiris-tiris kan itu. Tapi insya Allah ini adalah perjuangan gitu ya. Dan ini salah satu keutamaan atau salah satu kita mencapai keutamaan pada bulan Ramadan ini, yaitu melalui qiyamul Ramadan. Karena kan Nabi mengatakan man shoma ramadhana wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang saum, kemudian barang siapa yang berdiri gitu, saum di bulan Ramadan dan berdiri di bulan Ramadan, qiyamul Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosa-dosa yang masa lalunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, karena kita mah kadang-kadang enggak terlalu yakin gitu ya, mungkin ya, atau masih banyak cara lain gitu ya. Kalau saya waktu masih remaja ya sama, kalau giliran sholat isya sih hadir di masjid gitu. Setelah sholat isya pulang ke rumah, dan nanti qiyamul Ramadannya nanti malam. Tungtung nama peuting henteu gitu, tarawih henteu da kaberangan ya gitu. Ya. Oke, makanya qiyamul Ramadan itu berarti sesuatu yang bisa dilakukan ya semampu kita. Maka Nabi mengatakan barang siapa yang berdiri di belakang imam untuk menyelesaikan qiyamul Ramadan, sholat tarawih, maka dia sama dengan sholat sepanjang malam, kan gitu. Nah, hadis itu mah teu dibaca gitu, nu dibaca teh yang malamnya saja. Tapi berdiri di belakang imam sampai selesai mah tidak dibaca hadisnya. Padahal dia sama pahalanya dengan mendapatkan pahala sama seperti orang yang berdiri sholat sepanjang malam. Ya. Gitu ya. Pantesan kalau ulama ya sahabat Nabi, para ulama memperbanyak sholat saja gitu. Ya, tidak memperdebatkan apakah sholatnya ba'da isya atau nanti malam kan gitu. Lebih banyak sholat ya lebih bagus. Nah gitu sebenarnya ya. Ya tapi itu ikhtilaf, nanti perdebatan ya. Hanya yang penting mah jangan sampai qiyamul Ramadannya tertinggal, qiyamul lailnya tertinggal gitu ya. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah. Tujuan dari puasa Ramadan itu kan untuk mencapai derajat takwa gitu ya. Nah makanya pada kesempatan kali ini mungkin pertanyaannya adalah bagaimana kiat-kiat atau cara kita supaya bisa mencapai derajat takwa melalui puasa. Karena kan sampai derajat takwa itu nggak puasa saja, tapi bagaimana dengan ibadah di bulan Ramadan supaya kita sampai pada derajat takwa. Tentu saja kan puasanya tidak puasa asal-asalan saja. Pokoknya tidak makan, tidak minum di siang hari, tidak berhubungan suami istri di siang hari, selesai. Malamnya mau saya makan sama boko oge gitu kan, siangnya mau tidur sebanyak-banyaknya, hanya main game saja, hanya nonton TV saja, nggak penting.
Ya tidak seperti itu. Bagaimana mungkin akan mendapatkan derajat takwa kalau kemudian puasanya hanya tidak makan dan tidak minum saja. Kan Nabi sendiri yang mengatakan rubba shaimin, banyak orang yang saum, laisa lahum min siyamihim, dan mereka tidak mendapatkan apa-apa dari saumnya, illal ju'i wal atash, kecuali lapar dan haus saja, kan gitu. Ya kenapa? Karena puasanya tidak dijadikan tidak membuat dia menjadi orang yang sampai pada tingkatan derajat takwa. Ini mungkin ya oleh Al-Ghazali disebut dengan saumul awam gitu ya. Karena Al-Ghazali membagi saum itu menjadi 3. Saumul awam, saumul khusus, dan saumul khususil khusus. Jadi saumul awam itu berarti saumnya orang umum, ikut-ikutan saja. Dan memang ramai puasa, ya namanya puasa gitu ya. Mudah kan puasa bareng-bareng itu mudah. Beda dengan puasa sendirian, susah. Coba kita disuruh puasa 30 hari sendirian, nulain henteu, wah repot. Tapi kalau puasanya bareng-bareng mudah, makanya yang banyak yang ikutan puasa. Ya, apakah mereka paham atau tidak ada makna puasa atau rahasia di balik puasa itu tidak penting bagi mereka. Saumul awam, kebanyakan orang awam. Sehingga puasanya tidak kemudian membuat dia sampai pada tingkat derajat takwa sebagaimana tuntunan Al-Qur'an surat Al-Baqarah 183. Nah, yang kedua, saumul khusus. Saumul khusus itu baru, yaitu saumnya orang-orang yang sudah paham makna di balik saum itu apa. Sehingga mereka itu berusaha sekuat tenaga. Nah, ini kiat yang pertama berarti. Kiat yang pertama, kita harus mengikuti orang-orang yang saumul khusus. Dan kalau saumul khususil khusus lah ya, VIP gitu, orang-orang yang memang sangat khusus, itu kan saumnya para nabi gitu. Kalau Al-Ghazali menyebutnya para wali dan para nabi. Mereka sudah tidak mikir dunia. Kita mah ada boro-boro puasanya. Lagi umroh saja, lagi haji kan masih selfie. Jadi masih kena membawa HP kan gitu. Depan Ka'bah lagi tawaf, cetrek gitu kan. Ya gimana ibadahnya kan gitu ya. Orang aneh kan kalau di kita itu ya gitu. Jadi kita itu susah melepaskan diri dari hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, kalau saumul khusus, orang-orang yang saum pada tingkat khusus itu sudah mulai berupaya. Tidak hanya mikirin makanan saja, ringke buka jeung naon, sahur jeung naon kan gitu. Siangnya puasa memang gak makan apa-apa, sare we tapi pagawean nanti kan gitu ya. Malamnya dahar we sing loba kan gitu. Ya. Jadi tetap aja sebenarnya hanya memindahkan waktu makan dari siang ke malam. Nah, agar kita tidak terjerumus atau tidak hanya berada pada tingkatan saumul khusus, maka saumul awam, maka kita harus mengikuti saumnya orang khusus. Seperti apa saumnya orang khusus? Nah, ini sesuai dengan sabda Nabi. Kata Nabi, khairun nas dzul qalbil mahmum wal lisanis shadiq. Sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang memiliki hati yang mahmum dan lisan yang benar. Kemudian ditanya Nabi, mal qalbul mahmum, mal qalbul mahmum, apa yang disebut dengan hati yang mahmum itu? Maka Nabi menjawab, huwa taqiyyu an-naqiyul ladzi la isma fihi. Jadi yang disebut dengan hati yang mahmum itu adalah hati yang bertakwa dan bersih. Nah, ini. Jadi awalilah saum kita itu dengan hati yang bertakwa dan bersih, la isma fihi, tidak ada dosa di dalamnya. Makanya kalau saya sih ada orang yang meminta maaf sebelum bulan Ramadan, ya benar-benar aja kan. Ada kok tuntunannya, ini kan membersihkan hati, membersihkan kalbu, supaya puasanya diawali dengan qalbun mahmum, hati yang mahmum, yang bersih, yang tidak ada dosa. Jangan dulu bid'ah dulu, jangan gitu ya. Tapi ada tuntunannya.
Sehingga meminta maaf sebelum bulan Ramadan itu supaya sampai pada awal yang benar, yaitu agar sampai pada derajat takwa, maka yang harus pertama dilakukan adalah membersihkan hati. Karena ciri orang yang takwa itu kan bersih hatinya. Seperti apa sih orang yang kotor hatinya? Gini aja lah contohnya. Ada suami istri, istrinya kan suaminya pagi-pagi buka jendela gitu ya. Nah, istrinya lihat tetangganya nyuci baju kemudian dijemur. Kata istrinya ke suaminya, "Pak, lihat tuh tetangga kita. Kok ngejemur bajunya kok masih kotor, katanya nggak bersih-bersih kan gitu." "Oh iya," kata suaminya gitu. Nah, suatu hari suaminya buka jendela, terus kaca jendelanya dibersihin. Nah, si istrinya bilang, "Pak, lihat kok sekarang tetangga kita jemur bajunya, katanya sekarang udah bersih." Berarti yang jemur baju mah nggak salah. Yang salah mah apa? Cara kita memandang ya. Kalau mandangnya dari hati yang kotor mah kotor kan gitu. Nah gitu ya. Jadi makanya Nabi mengatakan dzul qalbil mahmum wal lisanis sadiqna. Jadi hati yang bersih, yang bertakwa, bersih, tidak ada dosa, itu harus diikuti dengan apa? Lisan shadiq. Diikuti dengan kata-kata yang benar. Dan berhubungan mulut sama hati mah. Kalau mau yang keluar dari mulut itu yang busuk-busuk aja, maka di hatinya itu busuk. Kalau yang keluar tuh gibah, ngomongkeun batur, dengki gitu, nyalahkeun batur, setik-setik kritik, protes, pokoknya yang keluar dari mulutnya yang jelek-jelek, ya hatinya itu jelek. Jadi yang keluar dari mulut itu sebenarnya menggambarkan hatinya. Kayak poci itu kalau diisi kopi ya yang keluar kopi, yang kalau diisi teh ya keluar teh. Nah sebenarnya begitu. Nah sama nanti juga mulut itu kalau mengeluarkan kata-kata yang kotor pada orang lain ya kotor hatinya. Makanya timbal balik ya, kalau kita nggak suka sama seseorang, ini benci ini sama seseorang, ini kata Al-Ghazali ini. Kalau kita benci sama seorang, lawan dengan apa? Dengan sikap. Sikap apa? Sikap berbaik-baik kepada orang yang kita benci. Maka lama-lama hati kita akan hilang kebenciannya itu. Jadi kalau benci itu jangan ditunjukkan. Benci, ngewa, segala ditunjukkan. Tidak bisa sembuh-sembuh penyakit hatinya. Tapi kalau kita benci, dendam, tidak suka sama orang gitu, maka berbaik-baiklah padanya. Senyum, ramah gitu, maka hati akan mengikuti apa yang kita lakukan itu. Ucapan yang keluar yang baik-baik, maka hati juga akan mengikuti itu. Nah, jadi sekali lagi diikuti oleh lisan shadiq. Makanya saum itu kalau ingin sampai derajat takwa, yang pertama adalah hatinya harus dibersihkan dulu. Yang kedua, lisan harus dijaga. Kan itu kuncinya mah. Jasad mah yang lain jelaslah, nanti pendengaran harus dijaga gitu, langkah kaki harus dijaga, pergi kemana kita kan, mata juga harus dijaga. Nah baru kita akan sampai pada derajat takwa yang disampaikan oleh Al-Quran, la'allakum tattaqun itu. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita tidak berupaya seperti itu ya nggak bisa gitu ya. Jadi ya kita saumul awam aja gitu, terus-terusan pada tingkatan itu. Makanya kalau jasad kita capek nih baca Quran, capek karena sholat tarawih, qiyamul lail, itu kan menjadi modal juga untuk sampai derajat takwa. Makanya pada bulan Ramadan itu disunnahkan atau Nabi mencontohkan banyak melakukan ibadah, berlelah-lelah dengan ibadah. Kenapa? Karena itulah yang akan menyampaikan kita atau sampainya tingkat puasa kita pada derajat takwa. Sehingga tidak hanya ju wal atosh, hanya lapar dan haus saja, kita nggak dapat apa-apa. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sampai pada derajat takwa dan menjadi orang-orang yang tidak dilaknat oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dilaknat? Karena datang bulan Ramadan tidak diampuni dosanya, lewat bulan Ramadan tidak diampuni dosanya, celaka raghima anfu rajulin, kata Nabi, celaka orang yang kayak gitu. Sampai 3 kali Nabi mengatakan celaka orang yang
Datang bulan Ramadan, lam yughfar lahu. Kemudian bulan Ramadannya lewat, dosanya tidak diampuni. Lebar gitu ya. Ya. Jadi mumpung masih kita memiliki kesempatan, oleh karena itu sekali lagi mari kita gunakan. Ini kan masih hari-hari awal, ini kan harusnya masih semangat tinggi ya. Kalau lari itu ya kan masih berombongan ini. Tapi aneh kalau sekarang hari-hari awalnya nggak kosong kan gitu ya gitu. Ya mungkin karena 2 tahun COVID jadi kebiasaan gitu, enak di rumah aja terus kan gitu ya. Nah jadi sekali lagi mudah-mudahan saum kita menjadi saum yang sampai pada derajat takwa, dan mudah-mudahan hati kita bersih, lisan kita shadiq, lisan kita benar, dan kita mampu menjaga seluruh tubuh kita untuk tidak berbuat dosa di bulan Ramadan ini, supaya kita sampai pada derajat takwa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.